Halo Sobat Hidup, selamat pagi, siang, sore, malam. Terima kasih masih di mampir di channel kami, Arim dan Krisna Media. Untuk Sobat YouTube yang sudah subscribe, kami mohon maaf beberapa minggu, bulan terakhir ini kami jarang sekali upload video karena ada beberapa hal yang membatasi produktivitas kami. Untuk Sobat YouTube yang baru pertama kali mampir di channel kami ini, roll the intro. Jika Sobat YouTube tertarik dengan konten-konten seperti di intro tadi, silahkan subscribe ke channel kami ini. Semoga kedepannya kami bisa memberikan video-video yang bermanfaat untuk Sobat YouTube sekalian. Oke, sebelum ke materi video ini, izinkan saya sedikit sharing mengenai pengalaman kita sekeluarga untuk menginap di Sebatu Sanctuary di daerah Sebatu, Tegalalang, Gianyar ya. Ya, suasananya, vibes-nya, nature-nya begitu kental rasa ya, jadi dikelilingi oleh teras, kemudian masih persawahan, udara segar, begitu alami, begitu natural. Mungkin jika Sobat YouTube tertarik dengan villa-villa seperti ini, mungkin Sobat YouTube bisa menyempatkan diri untuk setidaknya menginap di sana. Jadi beberapa footage drone ini mungkin dapat menggambarkan secara keseluruhan suasana di Sebatu ya. Oke, kita beranjak ke video yang akan kita sharing kali ini ya. Video kali ini akan berisikan tentang sharing saya ya, saya bukan seorang pilot drone profesional, saya masih amatiran ya, masih pemula. Jadi saya sharing sedikit bagaimana cara-cara kita untuk menghasilkan satu footage drone yang ya sekarang ini disebut sebagai footage yang sinematik ya. Jadi untuk konten kali ini kita fokuskan di drone-drone aerial. Apa itu drone aerial ya? Seperti drone seri ini Mavic Air, kemudian DJI Mini, Phantom, Mavic Pro, Spark. Ya, itu termasuk drone-drone aerial. Jadi ada 3-axis gimbal yang mampu menyajikan satu footage yang stabil, smooth karena adanya 3-axis gimbal. Jadi konten ini bukan berisikan tentang cara membuat footage sinematik menggunakan drone FPV seperti yang di belakang itu ya. Jadi saya masih baru di dunia FPV, belum menguasai betul cara-cara untuk mendapatkan satu footage yang bagus. FPV saya juga DJI FPV ya, bukan FPV original ya, artinya bukan rakitan, bukan yang murni FPV, karena di DJI FPV masih banyak fitur keselamatan, keamanan yang sangat membantu saya dalam menerbangkannya. Oke, kita ke tipsnya ya. Yang pertama tipsnya ya tentu saja Sobat YouTube harus memiliki drone ya. Jadi mutlak karena kita akan menghasilkan satu footage drone ya. Jadi untuk drone-drone ya seperti yang saya sebutkan tadi dari seri Mavic, Phantom atau drone-drone lain bahkan. Untuk saat ini seperti Vimy, kemudian Hubsan sudah mengeluarkan drone-drone yang dengan 3-axis gimbal yang footage-nya ya mampu berkompetisi dengan DJI. Mungkin jika Sobat YouTube memiliki drone-drone aerial seperti itu, bisa melanjutkan untuk menonton video ini. Jadi ada beberapa hal yang perlu saya sharing di sini untuk Sobat YouTube sekalian untuk menghasilkan footage ya yang kita bisa sebut sinematik lah ya. Yang pertama adalah tentu saja Sobat YouTube harus memiliki drone ya, karena kita akan menghasilkan footage drone yang bisa disebut sinematik. Kemudian selain itu ya ada beberapa hal, sebenarnya ada beberapa hal yang bisa kita kelompokkan bagaimana kita bisa menghasilkan satu footage yang sinematik. Yang pertama ya di praproduksi ya. Di praproduksi artinya sebelum kita menerbangkan drone atau ingin mengambil satu footage ya. Jadi sebelum itu kita harus memahami dulu drone kita, kemampuan drone kita, kemampuan resolusi gambarnya, kemudian kemampuan kameranya, kemudian picture profile-nya. Kita harus kuasai sedikit tentang drone kita. Kemudian yang berikutnya adalah kita harus mengerti sedikit tentang basic videografi. Jadi videografi untuk menghasilkan satu video yang bisa disebut sinematik biasanya menggunakan frame rate di 25 fps, 24-25 fps. Kemudian untuk menghasilkan motion blur, artinya blur yang natural untuk biasa di dunia perfilman atau di dunia sinema, biasanya menggunakan satu formula di mana shutter speed adalah 2 kali frame rate. Nah, kadang-kadang untuk mencapai itu kita
tidak mungkin kalau tidak menggunakan aksesoris. Aksesoris yang bisa digunakan adalah ND filter ya, karena kebanyakan drone-drone entry level seperti Mavic, kemudian DJI Mini tidak ada internal ND-nya. Bahkan saya belum tahu kalau ada drone yang memiliki internal ND filter ya. Kadang-kadang kita memerlukan ND malah yang besar untuk mencapai shutter speed di 1/50 karena frame rate yang kita akan capai di 24-25 fps. Jadi kadang-kadang perlu ND yang besar seperti 64, kemudian 32. Ya, kalau di pagi hari mungkin ND4, ND8 kadang-kadang masih bisa kita gunakan. Jadi itu yang perlu kita ketahui sebelumnya ya di praproduksi. Artinya kemampuan drone, kemudian aksesoris yang diperlukan, kemudian kita harus memahami sedikit tentang videografi yang basic ya. Kemudian yang kedua di saat produksi ya. Di saat produksi kita harus memilih waktu juga. Kalau saya pribadi lebih suka menerbangkan drone di pagi hari karena suasana di pagi hari itu agak bluish ya, kalau disebut blue hour kalau nggak salah ya di dunia videografi. Jadi agak-agak blue, kemudian ada, apalagi kalau kita di persawahan atau seperti itu, kalau di pagi hari itu ada mist ya, ada kabut-kabut tipis kadang-kadang dari entah itu dari dapur-dapur sekitar di masyarakat sekitar ataupun memang benar-benar murni kabut. Jadi itu menambah kesan yang gimana gitu. Jadi video yang kita hasilkan jauh lebih bagus biasanya di pagi hari sekitar jam 7, jam 8 ya, jam 9 kadang-kadang sudah mulai agak terang ya. Kemudian ada juga beberapa memilih untuk menerbangkan drone di siang hari karena ada istilah golden hour ya. Mungkin pendekatannya akan berbeda untuk masing-masing waktu yang kita pilih untuk menerbangkan drone. Kemudian yang berikutnya adalah sebelum menerbangkan drone, kalau sudah di lokasi ya biasanya saya melakukan inspeksi sekeliling ya, kira-kira ke arah mana drone akan terbang. Kemudian untuk baterai pertama atau di hari pertama biasanya saya wandering aja keliling, melihat situasi atau melihat mencari-cari objek yang ingin saya jadikan satu main subject ya, main subject atau main objek ya, atau point of interest yang akan saya sampaikan ke penonton nantinya. Jadi setelah mendapat point of interest tersebut, baru saya akan menentukan jenis shoot atau bagaimana saya menerbangkan drone agar menampilkan point of interest tersebut lebih menarik untuk penonton gitu. Jadi ada beberapa tipe shot ya, memang sudah banyak sebenarnya YouTuber di luar men-sharing tentang tipe-tipe shot tersebut seperti reveal shot, kemudian ada orbit, kemudian ada macam-macam lah, ada seperti fly through object, kemudian fly through gap, macam-macam lah, hal-hal yang shoot yang bisa memberikan satu efek yang sepertinya sinematik ya. Ya yang biasa, yang lumrah-lumrah ya seperti reveal bisa melewati satu foreground kemudian menunjukkan main object. Kemudian bisa dengan eagle eye juga, jadi ke arah bawah, kameranya kita arahkan ke arah bawah, kemudian drone kita terbangkan maju atau mundur untuk menghasilkan atau menampilkan point of interest yang kita inginkan. Kemudian bisa terbang rendah melewati satu gap atau sejenisnya ya untuk menghasilkan efek dramatik pada footage sobat YouTube sekalian. Kemudian dari orbit, sekarang drone-drone sudah diaktifkan dengan intelligent flight mode, bisa menggunakan orbit, bisa melakukan dynamic orbit ya. Jadi walaupun kita ngorbit, kita bisa mengatur posisi drone menjauh atau mendekat terhadap objek point of interest yang kita inginkan. Jadi bisa dimundurkan drone-nya atau dimajukan atau didekatkan atau dijauhkan dari point of interest. Jadi menghasilkan kesan orbit yang dinamis ya. Kemudian shot-shot lain ya mungkin seiring dengan waktu sobat YouTube akan menghasilkan shot-shot sendiri yang original dari kemampuan sobat YouTube sendiri jika sudah menguasai remote control secara manual dengan baik ya. Kemudian kita juga bisa memanfaatkan quick shot, memanfaatkan intelligent flight mode dari masing-masing drone ya, entah itu drone-nya, kemudian
ada fitur-fitur lain seperti bumerang, kemudian roket dan lain-lain bisa kita manfaatkan. Untuk drone-drone lain selain drone DJI juga sekarang sudah dilengkapi dengan fitur-fitur yang luar biasa. Kameranya juga ya masih bisa bersaing lah dengan kamera dari drone-drone DJI. Jadi itu di saat produksi yang saya lakukan. Kadang-kadang memang untuk itu saya memerlukan kadang-kadang lebih dari satu baterai ya untuk mendapatkan shot yang bagus, karena di awal itu kita melakukan inspeksi dulu, jadi tidak langsung menghasilkan shot yang kita inginkan. Nah, setelah itu baru di pasca produksi. Di pasca produksi saya pribadi hampir selalu melakukan color grading atau color correction lah dulu, kemudian color grading untuk masing-masing footage yang saya dapatkan ya, saya hasilkan. Jadi saya color grading sedikit, kemudian untuk menghasilkan warna yang seperti yang saya inginkan gitu. Jadi memang warna itu selera ya, terserah sobat YouTube menilainya, cuman ya menurut saya ya kadang-kadang ada beberapa warna yang perlu saya koreksi atau saya grading lebih tajam lagi. Kemudian selain itu kadang-kadang saya kan suka ngulik tuh, baru belajar juga After Effects, saya tambahkan seperti di video pertama di awal, saya tambahkan objek, kemudian lagi pula video Wonderland dari Alfirep kan masih lagi hype juga, jadi saya tambahkan beberapa objek untuk menambah kesan yang sinematik dan dramatik pada satu footage drone. Jadi itu yang perlu kita lakukan untuk menghasilkan satu footage yang ya menurut kita ya kepuasan sendiri sih sebenarnya. Untuk penilaian diserahkan kepada penonton. Jadi jangan mengharapkan penilaian dulu sebelum menghasilkan satu hal ya. Jadi yang pertama ya puaskan diri sendiri dulu, kemudian baru melihat penilaian orang lain. Jadi 3 hal tersebut ya, di praproduksi, kemudian diproduksi, kemudian pasca produksi. Jadi 3 hal ini saling terkait untuk menghasilkan satu footage yang kita rasa atau saya rasa sinematiknya. Oke sobat YouTube, sekian video kali ini. Semoga video kali ini bermanfaat. Jika sobat YouTube tertarik dengan konten-konten seperti ini channel ini tidak melulu tentang drone ya. Nanti ada tips-tips lain untuk dunia videografi maupun fotografi atau travel sekalian. Atau nanti mungkin ada vlog jalan-jalan atau sejenisnya di channel ini. Oke sobat YouTube, terima kasih atas perhatiannya. Tetap jaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan, dan semangat berkarya.